bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kegiatan kita ini senantiasa diridhoi dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu laporan dari Panitia Diklat Pendamping PPH LP3H UNP. Dalam hal ini juga sebagai Kepala Pusat Kajian Halal UNP yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Khair SSI MSc PhD. Kepada Bapak, kami waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumbar, Bapak Rektor, kemudian para hadirin, para undangan kami sekaligus para peserta pelatihan calon pendamping PPH yang diselenggarakan oleh LP3H Pusat Kajian Halal UNP Padang pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di mana kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya sebagai bagian dari tugas mulia kita dalam rangka pelaksanaan JPH dengan bentuk halal dan kemudian membantu para UMK dalam mencapai sertifikasi halal. Pertama kali izinkan kami memperkenalkan diri bahwasanya UNP memiliki halal center yang bernama Pusat Kajian Halal dan kemudian kita juga sudah membidani lahirnya lembaga pemeriksa halal LPH UNP yang sekarang dalam finalisasi untuk akreditasi, dan kedua adalah LP3H di mana kedua lembaga ini bergerak dalam sertifikasi halal. LPH bergerak untuk omset yang lebih besar, sementara untuk UMK kita mempunyai LP3H yang akan mendampingi para pelaku UMK dalam rangka mendapatkan sertifikasi halal nantinya. Sebagai lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendamping proses produk halal, kami punya tugas untuk menyelenggarakan pelatihan pendamping PPH, terutama untuk calon pendamping di wilayah Sumatera Barat. Dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan para pendamping yang lulus pelatihan nantinya, memonitor dan mensupervisi pendamping PPH, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPJPH nantinya. Sesungguhnya dalam mencapai pencapaian CHI, sertifikat halal gratis 10 juta sertifikat halal, dari Kementerian Agama, BPJPH, kami LP3H juga bekerjasama dengan mitra terutama BPJPH, Satgas Halal Provinsi, dan juga Dinas Pemprov, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM. Dan kemudian terkait dengan pelatihan ini, kami sudah membuka pelatihan rekrutmen selama 3 hari, dan ternyata kami mendapatkan antusias dari masyarakat Sumatera Barat yang sangat tinggi, sehingga sampai hampir 300 orang, totalnya 290 orang yang mendaftar dalam waktu 3 hari yang sengaja kami tutup. Ini menunjukkan bagaimana antusiasme dari masyarakat Sumatera Barat dalam rangka menyukseskan program sertifikasi halal ini, dan berasal dari berbagai macam kalangan, termasuk sebaran dari kabupaten-kabupaten yang hampir seluruhnya, bahkan sampai dengan Mentawai sekalipun juga ada ikut mendaftar dalam program pelatihan pendamping PPH ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya pelatihan ini akan kita laksanakan dalam 3 gelombang untuk efektivitasnya pelatihan, karena kami membatasi hanya sekitar 50-60 orang dalam satu gelombang, sehingga proses evaluasi, proses pembelajaran bisa efektif dengan trainer yang kita punya, dan kemudian dilakukan secara hibrid, yaitu secara meeting, Zoom meeting, secara online, dan juga secara offline di kampus UNB nantinya. Bapak Ibu hadirin undangan kami semuanya, mungkin itu yang kami laporkan dari Pusat Kajian Halal UNP dalam hal ini lembaga pendamping proses produk halal. Semoga dari acara yang kita laksanakan ini bisa memberikan hasil yang terbaik dalam mencapai program CHI 10 juta sertifikat halal gratis yang digagas oleh BPJPH nantinya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Kepala BPJPH, dan Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Sumatera Barat atas kerjasamanya, serta Bank BSI yang juga terlibat dalam mensukseskan acara ini. Aku minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah atas laporan dan juga sambutannya. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nazwir SHM Hum. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Akil Ilham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Ganefri, PhD, Rektor Universitas Negeri Padang. Kemudian yang saya banggakan Pak Miftahul Khair, PhD, Kepala Pusat Kajian Halal UNP. Kemudian sahabat kami yang saya hormati Dr. Ikrar Abdi SAG, MA yang juga hadir pada hari ini, Satgas Halal Sumbar BPJPH Kemenak Provinsi Sumatera Barat, kemudian seluruh para trainer nasional LP3H yang di bawah naungan dari Pusat Kajian Halal UNP Negeri Padang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pusat Kajian daripada Halal UNP yang dibawa koordinator dari Pak Miftahul Khair, Pak Mita. Sekali lagi saya terima kasih Pak telah mengkoordinir para adik-adik tenaga pendamping kita nantinya. Memang lembaga-lembaga penjamin yang ada di Sumatera Barat sudah cukup banyak. Salah saya sudah lebih dari 6 nih. Kemudian sudah mulai menggeliat. Saya bersyukur dengan siapnya kelembagaan kita, dengan siapnya personil kita, tentu target-target nasional yang disampaikan kepada kita, yang tadi disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian bahwa ada 1 juta produk halal yang akan kita perebutkan nanti, yang diperuntukkan untuk para UMKM kita yang bergerak di bidang kuliner, makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang ada di Sumatera Barat. Saya berpengalaman kepada kejadian yang tahun 2022 awal Sekdekler muncul, di mana kita terlambat untuk bergerak. Memang ditargetkan 25.000 untuk tingkat nasional. Bahkan kita rencana untuk bisa menggait sebanyak-banyaknya untuk produk-produk halal yang ada di Sumatera Barat. Tapi setelah saya rekap, cuma 300 yang bisa kita manfaatkan. Salah satu kendala yang kita hadapi waktu itu, kelembagaan kita belum siap. Kemudian kita juga membenahi kelembagaan kita untuk bisa melaksanakan audit, terutama bagi lembaga-lembaga pendamping yang ada di Sumatera Barat. Tapi saat sekarang semuanya kita sudah menggeliat, dan para tenaga-tenaga auditor kita untuk Sekdekler juga sudah banyak. Tentu kita berharap lebih banyak nanti kita peroleh ya sertifikat-sertifikat halal yang dialokasikan melalui APBN, yang diprogramkan melalui Sekdekler. Memang ini terhadap produk-produk ringan, dan kita sangat berharap ini bisa lebih banyak dapat bagi kita. Kalau bisa tercapai sampai Desember itu bisa lebih dari 5.000 UMKM atau produk UMKM yang kita perdapat. Ini tentu dorongan kita semua. Kemudian juga di samping Sekdekler, kita juga memprogramkan di Sumatera Barat melalui pola-pola mandiri. Ini terutama diperuntukkan untuk produk-produk berat ya, yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kita juga coba berkolaborasi dengan BUMN, di samping kita anggarkan melalui APBD, kita juga minta kontribusi dan partisipasi dari para BUMN yang ada di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah banyak yang sudah berpartisipasi, dan ini pada umumnya kita coba
karena biayanya ada melalui BUMN yang bersangkutan dan juga melalui APBD, kita upayakan produk-produk yang dijangkau adalah produk-produk yang agak berat. Nah, inilah yang kita coba juga. Kemudian yang melalui halal ini, melalui yang gratis ini, nah ini kita coba sebanyak-banyaknya. Kita akan dapat sebanyak-banyaknya kalau memang seluruh auditor kita akan bergerak di lapangan. Kemudian dilakukan percepatan-percepatan nanti oleh lembaga-lembaga penjamin, karena kita tonjolkan juga di sini, di samping membantu para UMKM yang bergerak di bidang kuliner, makanan, obat-obatan, dan kosmetik, ini ada juga nilai tambah bagi kita Sumatera Barat. Di mana tenaga-tenaga pendamping ini bisa dijadikan suatu tenaga kerja baru yang proporsional, karena dinilai satu produk itu kan 150. Nah, ini akan menyerap anggaran-anggaran yang banyak juga yang bisa masuk ke daerah Sumatera Barat. Di samping UMKM terbantu, adik-adik kita juga terbantu sebagai auditor untuk itu. Ini juga kita lakukan, Pak Mita, di dalam untuk mendapatkan validasi data UMKM yang ada di Sumatera Barat. Kalau validasi data 20.000 per produk, kalau ini 150 per produk. Nah, ini tentu lebih menggairahkan. Kalau dari segi bisnis, kalau kita lihat, kita gerakkan tenaga-tenaga muda kita ini, nanti dia sudah ada suatu komunitas tersendiri, ini lebih tinggi pendapatan mereka. Satu hari dapat 3 saja sudah 460.000 dia dapat. Ini bisa bergerak dia di pasar-pasar, di spot-spot yang bisa kita tentukan nanti. Sehingga mendatangkan pendapatan tersendiri dan ada juga suatu paguyuban komunitas tersendiri bagi mereka. Saya dulu pernah juga mencontohkan kepada Pak Ikrar, bahwa saya juga telah merekrut sebanyak 842 tenaga animator untuk pengambilan data UMKM. Nah, sekarang ada lagi komunitas kita, yang tenaga-tenaga muda kita, yang nanti selalu berkelanjutan, ini kita manfaatkan. Jadi saya harapkan di samping melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikat yang sudah dilatih, diharapkan sudah mulai bergerak. Karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi yang kita kejar yang pertama adalah mendapatkan nilai tambah dan membantu para UMKM kita yang tidak mampu untuk memperoleh sertifikat halal sementara mereka butuh. Kemudian yang kedua mendatangkan suatu pendapatan tersendiri bagi adik-adik kita yang telah kita berikan sertifikat untuk menjadi tenaga auditor atau tenaga pendamping bagi para UMKM. Kemudian akan terjadi sinergitas dan juga penyerapan anggaran yang dialokasikan oleh pusat ke daerah kita sendiri. Banyak masuk anggaran ke daerah kita, tentu dengan sendirinya nanti perputaran anggaran itu, perputaran dana itu akan juga menimbulkan kesejahteraan bagi para UMKM di daerah kita. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Mita atas kontribusi dan partisipasi. Mudah-mudahan kolaborasi kita ini bisa kita tingkatkan. Tinggal lagi nanti kita lebih sering berkonsolidasi. Lembaga penjamin sudah ada, auditornya sudah ada, satgas sudah ada. Tinggal kita berkolaborasi secara solid dengan MUI. Karena MUI mengeluarkan fatwa, ini kita coba nanti sering-sering mengadakan pertemuan sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan misinformasi di antara kita. Kita kompak di Sumatera Barat, mari sama-sama membantu para UMKM, sehingga UMKM ini dapat naik kelas, mendapat legalitas-legalitas yang bisa dikerjasamakan untuk kepentingan usaha mereka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumbar, Bapak Nazwir SHM Home atas sambutannya. Baik, kita beranjak
ke acara selanjutnya, yakni kata sambutan dari Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Akil Ilham. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, mohon maaf kami mewakili ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak. Ya, Silakan, suara kami Bapak. terdengar ya? Terdengar Pak ya. Baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor ya, Universitas Negeri Padang, Pak Prof. Dr. Ganefri PhD, Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pak Nazwir SHM Hum, Bapak Kepala Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang, Pak Miftahul Khair, para narasumber, trainer, dan para peserta yang hadir saat ini untuk mengikuti pembukaan pelatihan pendamping proses produk halal yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Muhammad Akil Ilham yang dalam hal ini bertepatan ada kegiatan yang urgent dan tidak dapat diwakilkan sehingga beliau memerintahkan saya ya, dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, saya Pak Khotibul Umam dalam hal ini untuk bisa menyampaikan beberapa kata ya sambutan ataupun apresiasi tentunya ya, yang dalam hal ini tentu pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pendamping PPH ini merupakan rangkaian kegiatan ya atau mungkin bahkan awal ya untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil yang memenuhi persyaratan dengan mekanisme self declare gitu ya. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebagaimana apa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis ya, bahwa luar biasa untuk Sumatera Barat banyak sekali fasilitasi ya dari beberapa dinas, provinsi, kabupaten, kota bahkan gitu, semua tertuju pada akselerasi mandatori sertifikasi halal gitu ya. Nah, muncul adanya sertifikasi halal dengan mekanisme self-declare, dalam hal ini semangat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya, yang saat itu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu terkait dengan jaminan produk halal, regulasi undang-undangnya adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ya. Jadi pelaksanaan sertifikasi halal saat itu diselenggarakan oleh BPJPH tentu gitu ya, dengan melibatkan lembaga pemeriksa halal dan auditor halal satu-satunya. Siapapun itu pelaku usahanya, baik kecil, menengah, besar ya maupun mikro, harus dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal pada lembaga pemeriksa halal. Nah, dari alur proses tersebut, sejarah tersebut, tentu semangat mandatori sertifikasi halal tidak bisa berjalan secara masif karena ya LPH-nya juga sangat sedikit, persyaratannya juga sangat ketat, bahkan untuk auditor halalnya pun juga
sangat ketat sekali persyaratannya, tidak hanya sekedar mengikuti pelatihan, bahkan harus tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi halal tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, evaluasi dari pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi halal masuk karena dalam agenda Omnibus Law saat itu muncul Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang dalam hal ini untuk sertifikasi halal sehingga dibagi menjadi 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pelaku usaha menengah besar dan kecil mikro yang tidak memenuhi persyaratan Subdekler itu mengajukan sertifikasi halal melalui lembaga pemeriksa halal atau dilakukan pemeriksaannya, pengujiannya oleh auditor halal pada lembaga pemeriksa halal. Tapi untuk pelaku usaha mikro kecil yang memenuhi persyaratan, ya persyaratan yang dimaksud adalah tentu produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal gitu ya. Proses produksinya sangat sederhana gitu ya. Kemudian juga dengan menggunakan peralatan-peralatan yang tentu tidak menggunakan peralatan yang menggunakan teknologi tinggi. Oleh karena itu, untuk pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tadi dengan beberapa persyaratan lain, tentunya nanti sesuai dengan keputusan Kepala Badan nomor 33 tahun 2022 nanti para peserta akan diberikan materi tersebut, persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk bisa mengikuti sertifikasi halal dengan mekanisme Subdekler. Nah, oleh karena itu ya sebagaimana semangat Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Tadi Pak Kadis juga menyampaikan bahwa ini juga membuka kesempatan lapangan kerja baru ya, sesuai dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga meningkatkan investasi asing ke dalam negeri dengan mengurangi ataupun menyederhanakan beberapa persyaratan-persyaratan yang menyangkut dengan izin usaha. Itu semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, ini sangat-sangat erat sekali terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi ya tidak hanya kepada para kepala dinas, khususnya kepala dinas koperasi dan UMKM yang tadi sudah disampaikan bahwa dan tidak hanya tahun ini ya Pak Kadis ya, tahun-tahun sebelumnya juga sudah memfasilitasi sertifikasi halal karena urusan sertifikasi halal bukan urusan Kementerian Agama, bukan hanya urusan BPJPH saja, tapi urusan negara, urusan pemerintah yang dalam hal ini ya disemangati, difasilitasi oleh semua lembaga kementerian, badan usaha, bahkan sebetulnya juga bisa memfasilitasi dengan pola CSR seperti itu ya. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa sertifikasi halal bukan merupakan domain Kementerian Agama saja, tapi urusan pemerintah, sehingga ketika pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal kan tidak dipungut biaya, alias alias gratis ya. Namun dalam pelaksanaannya sebetulnya ada kos pembiayaan yang harus dikeluarkan. Ya tadi untuk sekedar pengganti transport, uang lelah dari pendamping PPH itu juga harus kan gitu ya. Kemudian juga biaya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga ada kosnya, namun kecil. Oleh karena itu, pembiayaan yang menyangkut dengan pembiayaan ini ditanggung oleh negara, ya badan usaha atau bahkan tadi dengan pola CSR gitu ya, sehingga tidak dipungut biaya kepada pelaku usaha mikro kecilnya. Nah, oleh karena itu tugas mulia ya Bapak dan Ibu sekalian serta calon pendamping PPH nanti yang nanti akan melakukan verifikasi bahasanya gitu ya, atau bahasa sebetulnya sama saja pemeriksaan, cuman kalau pemeriksaan lebih biasa digunakan untuk auditor halal, tapi kalau untuk PPH adalah verifikasi validasi sesuai dengan regulasi itu, tapi tugasnya tidak jauh berbeda. Nah, skupnya juga tadi perbedaannya sudah saya sampaikan bahwa untuk auditor halal LPH menengah besar
dan mikro kecil yang tidak memenuhi persyaratan, karena tidak pelaku usaha mikro kecil itu bisa mengajukan sertifikasi halal declare. Nah, oleh karena itu yang tidak bisa mengajukan sertifikasi halal dengan self-declare, walaupun itu usaha mikro kecil, bisa melalui auditor halal pada lembaga pemeriksa halal. Ya, alur prosesnya tetap harus dilakukan melalui sistem aplikasi yang dipunyai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dalam hal ini adalah SiHalal. Ya, koordinasi yang sudah dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi sebagai lembaga pendamping PPH, mungkin ormas, lembaga keagamaan berbadan hukum, dan beberapa lembaga pemerintah daerah pusat, ya, dalam hal ini sudah begitu bisa dilakukan di Sumatera Barat tadi, ya. Dan alhamdulillah dalam hal ini Pak Ikra Abadi juga sebetulnya aktif sekali, ya, sebagai satuan tugas dari Kementerian Agama, ya, mewakili BPJPH di daerah di Provinsi Sumatera Barat khususnya, itu aktif menyampaikan beberapa laporan informasi yang menyangkut dengan kegiatan akselerasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kajian Halal, ya, dalam hal ini Pak Miftah, bahwa memang ditargetkan 10 juta produk bersertifikat halal 2022. Target yang biasa banyak dan segitu besarnya, gitu ya. Namun ya dengan semangat tinggi tadi, gitu ya. Oleh karena itu kita berupaya untuk bisa mencapai target tersebut dengan cara-cara, ya, tidak hanya memfasilitasi dari sertifikasi halal gratis dengan pola sehati itu. Jadi sehati itu program memang yang diluncurkan oleh BPJPH, tapi bisa diikuti oleh lembaga pemerintah daerah, badan usaha, dan swasta lainnya untuk bisa berpartisipasi sama juga memfasilitasi sertifikasi dengan program sehati, gitu. Tadi Pak Kadis juga menyampaikan sekian ribu dari Dinas Koperasi Provinsi program sehatinya, gitu ya, dengan mengalokasikan anggaran pembiayaan terkait dengan tadi untuk pendamping PPH, untuk fatwa MUI dan seterusnya. Itu nanti akan masuk dalam sistem aplikasi kami melalui program sehatinya, khususnya untuk yang menyangkut dengan mekanisme self-declare, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan, ya, berapapun itu yang nanti akan terjadi di akhir tahun, gitu ya, karena saat ini juga perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, BP sedang membuka silahkan ajukan sertifikasi halal gratis 324.000. Nah, kalau yang sudah pelaku-pelaku usaha yang sudah memiliki nomor induk berusaha melalui online single submission di BKPM, itu datanya sudah bisa diekspor, sudah bisa dikirim ke SIHAL, dan nanti akan terlihat, gitu ya. Akan terlihat data-data UMK Sumatera Barat yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha, karena kami sudah menerima, ya, ketika itu pelaku usaha mikro kecil sudah mendapatkan NIB dan produk yang memang berwajib bersertifikat halal itu sudah dikirim ke sistem BPJPH, tinggal nanti, nah ini makanya Bapak dan Ibu sekalian, para pendamping PPH calon, ya, mudah-mudahan nanti lulus semua, tersebar di beberapa kabupaten kota, bahkan kecamatan-kecamatan, itu nanti ketika melakukan transaksi kan akan terlihat, terutama yang menyangkut dengan alamat-alamat yang lengkap, ya, di mana domisili Bapak dan Ibu sekalian para pendamping PPH. Nah, kemudian nanti akan disandingkan antara pelaku usaha yang sudah terdaftar NIB dan masuk ke sistem aplikasi SiHalal, sekaligus dengan registrasi pendamping PPH yang ada pada kabupaten kota bahkan kecamatannya, sehingga nanti akan berhadapan antara pendamping PPH dengan pelaku usaha. Silahkan untuk melakukan verifikasi,
gitu. Jadi sekarang sudah banyak dipermudah sebetulnya dari sistem aplikasi untuk bisa melakukan ataupun melaksanakan tugas-tugas pendampingan PPH. Tapi di luar itu semua tidak menutupi kemungkinan juga jika ada pelaku-pelaku usaha, person pribadi-pribadi yang ingin mengajukan sertifikasi halal gratis sehati 2022 ya. Yang tadi saya sampaikan sebanyak 324.000 ya, produk bersertifikat halal itu nggak masalah. Nah, tinggal nanti langsung aja Bapak dan Ibu pelaku usaha membuat NIB bisa didampingi oleh pendamping PPH yang ada di kecamatan di mana domain pendamping PPH gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini sangat membantu sekali Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengapresiasi, menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada LP3H UNP ya, Universitas Negeri Padang, dan sekaligus kepada Pak Kadis juga yang sudah memfasilitasi koordinasinya yang luar biasa gitu ya. Untuk itu mungkin harus banyak bicara, nanti ada materi-materi dari para trainer-trainer kita, dari BPH juga terlihat nanti ada Bu Lady Yulia ya, kebetulan Bu Lady Yulia juga sama dengan di Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan beliau putra daerah dari Padang juga. Kemudian Pak Ikra Abadi ya, nanti juga bisa menyampaikan materi, dan trainer-trainer yang lainnya. Untuk itu kami sampaikan tadi terima kasih kepada Universitas Padang, kepada Kepala Dinas ya Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat, dan tentu selamat mengikuti pelatih pendamping PPH yang mudah-mudahan tidak jenuh ya Bapak dan Ibu sekalian, karena tugas mulia, dan insya Allah banyak materi-materi yang menarik kok. Jadi nanti walaupun dalam mungkin merupakan hal yang baru ya bagi Bapak dan Ibu sekalian, ketika sebelumnya tidak dikaitkan dengan kerjaan-kerjaan yang sifatnya usaha-usaha, produk-produk sebagainya, tapi insya Allah nanti ketika sudah mulai memasuki, mendalami, dan nanti akan lebih nyaman melakukan verifikasi validasi di lapangan. Untuk itu kami akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Khotibul Umam yang sudah mewakili Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia atas sambutannya. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni kata sambutan sekaligus pembukaan acara pelatihan calon pendamping PPH LP3H UNP secara resmi oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefli PhD. Kepada Bapak Rektor, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, sore ini kita diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga bisa hadir di ruang Zoom ini dalam rangka pelaksanaan pelatihan bagi dalam rangka pendamping proses produk halal ya, yang dilaksanakan oleh Halal Center UNP atau Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H. Yang kami hormati Kepala BPJPH, dalam hal ini diwakili oleh Pak Khotibul Umam sebagai Kepala Pusat Pengawasan Produk Halal. Terima kasih Pak Khotibul. Salam hormat kami kepada Pak Kepala Badan ya. Nah, baik, Prof. Ya. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM, Pak Nazwir. Ya.
SHMH, dan Bapak Ibu trainer yang insya Allah akan memberikan materi berbagi dengan peserta yang akan mengikuti pelatihan pada beberapa hari ke depan ini. Pertama, atas nama pimpinan Universitas Padang, kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada BPJPH atas support dan dukungannya untuk kita bisa melaksanakan pelatihan pendamping bagi pelaku usaha, ya. Khususnya usaha mikro kecil menengah. Kita melihat bahwa sertifikat halal, ya, ini memang sangat penting untuk mendorong produsen untuk bisa mendapatkan logo halal, ya, pada produk tersebut, sehingga masyarakat akan mudah melihatnya dan memperoleh informasi yang benar dan jelas. Jadi saya kira ini adalah bagian daripada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Dan saya kira ini diatur di dalam undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kami kira manfaat pemberian sertifikat halal ini jelas untuk melindungi konsumen Muslim sebenarnya, ya, terhadap produk makanan dan minuman maupun kosmetik, ya, yang tidak halal. Dan ini tentu sangat kita butuhkan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi terhadap produk tersebut terindikasi hal-hal yang diharamkan, ya. Oleh sebab itu, kami kira sertifikat halal, ya, merupakan bentuk perlindungan pemerintah. Jadi melalui BPJPH ini, inilah tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terutama dengan sertifikat halal ini. Ada target-target tadi disampaikan oleh Pak Khatibul Umam, ya, yang saya kira ini membutuhkan kerjasama dan komitmen kita semua. Tentu konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk yang terhindar dari unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Universitas Negeri Padang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang mempunyai resource sumber daya, baik dari sisi peralatan maupun sumber daya manusia, kita memang ingin ikut berperan, ya, membantu dan mensukseskan program dari BPJPH dengan melalui Pusat Kajian Halal UNP atau Halal Center kita, ya. Jadi saya kira LP3H UNP ini akan terus berperan untuk ikut membantu dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal, ya, bagi usaha kecil menengah ke depan. Dan harapan kita tentu resource yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang melalui laboratoriumnya, yang kami kira juga tersertifikasi secara internasional melalui Komite Akreditasi Nasional ISO 17 dan ISO 17025, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Sebenarnya proses pemeriksaan halal ini kan memang lebih banyak di lapangan. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan pendamping-pendamping yang bisa membantu proses untuk menetapkan bahwa sebuah produk itu halal atau terbebas dari indikasi-indikasi yang diharamkan oleh agama kita. Oleh sebab itu kami sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh LP3H UNP, ya, melalui lembaga pendamping proses produk halal Universitas Negeri Padang ini, yang kebetulan juga sudah terregistrasi di BPJPH, ya. Dan oleh sebab itu
Ini tentu kita akan manfaatkan di sini karena LP3H ini adalah ya ini khusus untuk objek pelaku usaha level menengah ya, atau perusahaan apa namanya UKM menengah ke atas lah. Jadi kita ingin melihat memberikan kepuasan bagi masyarakat ya, dan untuk tidak ada keraguan-keraguan seperti yang saya sampaikan tadi. Kami kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan terima kasih juga dukungan dari Dinas Koperasi ya, Sumatera Barat nih Pak Nazwir, dan tentu ya, dukungan secara terus-menerus ini dari BPJPH ya, Pak Tibul Umam ya. Mudah-mudahan kerjasama antara Universitas Negeri Padang dengan BPJPH ini terus kita tingkatkan. Mungkin banyak hal ya, bukan hanya terkait dengan lembaga pemeriksa halal, tapi saya kira hal-hal yang lain juga bisa kita sinergikan ya untuk kepentingan umat kita, terutama umat Islam tentunya. Saya kira itu saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin nih Pak Kepala BPJPH, Pak Tibul Umam ya, Kepala Dinas Koperasi, mari kita mulai kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal yang dilaksanakan oleh P3H UNP bagi UMKM level menengah. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan semua yang mengikuti training ini bisa memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh BPJPH dan juga oleh LP3H UNP. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rektor yang sudah membuka acara ini secara resmi. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya agar acara kita ini diberi kelancaran dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Ikhlas LCMA. Kepada Bapak Al-Ikhlas, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah, mari sama-sama kita tengadahkan tangan dan tundukkan hati, bermohon kepada Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur. Kami tengadahkan tangan dengan hati tertunduk, memohon ampun atas segala khilaf dan salah yang telah kami perbuat. Mohon ampunkan juga bagi kedua orang tua kami, kepada guru kami, kepada pimpinan kami, para pemimpin negeri ini, para pahlawan kami, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka saat ini. Ya Qawiyyu ya Matin, pada siang menjelang sore ini kami berkumpul secara virtual dalam kegiatan pendamping proses produk halal Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang. Minta kami kepadamu ya Rahman, berkahilah kegiatan kami, bukakanlah pintu hati dan pikiran kami guna menerima ilmu dan informasi yang akan disampaikan oleh para pemateri nanti. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat kami jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai pegangan diri dalam menjalani kehidupan dunia dan menuju kampung akhirat nanti yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Al-Ikhlas atas untayan doa yang sudah dilantunkan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan pelatihan calon pendamping PPH LP3H UNP. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam acara pembukaan ini. Saya sebagai MC memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya. Kita tutup acara pembukaan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.